Masih bersama kami di Presisi Siang. Beralih ke mancanegara, musim mudik di Amerika Serikat telah tiba. Bukan lebaran, melainkan pada hari Thanksgiving atau hari ucap syukur. Hari libur Thanksgiving yang jatuh pada hari Kamis keempat bulan November menjadi hari libur paling populer di Amerika Serikat, dengan 79% warga Amerika Serikat yang merayakannya. Menurut Statista, berikut laporan dari tim VOA. Kamu tahu nggak, di Amerika juga ada tradisi mudik loh, namanya Thanksgiving. Umumnya puncak mudik terjadi 2 hari sebelum Thanksgiving dan bisa dibilang sebagai hari termacet di Amerika. Tahun ini diprediksikan ada hampir 80 juta orang yang mudik, naik 1,7 juta dari tahun lalu. Dan 71,7 juta orang diperkirakan akan mudik naik mobil, sisanya akan naik bus, kereta, atau pesawat. Thanksgiving atau hari ucap syukur jatuh pada Kamis keempat bulan November. Ini jadi hari libur paling populer di Amerika Serikat dengan 79% warga Amerika Serikat yang merayakan. Terus pas Thanksgiving biasanya kegiatannya apa? Ada makan-makan nggak kayak di lebaran gitu? Ada dong, Thanksgiving ini tuh kayak lebarannya orang Amerika. Makanan khususnya ada kalkun, kentang tumbuk, saus cranberry, dan dessertnya ada pie labu. Nah, menurut data ada lebih dari 50 juta pumpkin pie yang dimakan setiap Thanksgiving. Dan kamu tahu nggak kalau warga AS mengonsumsi lebih dari 46 juta kalkun di setiap Thanksgiving? Wah, kasihan ya kalkun pas Thanksgiving. Tenang, dari sekian banyak kalkun yang disembelih saat Thanksgiving, ada satu kalkun yang dibiarkan hidup. Di Gedung Putih ada tradisi turkey pardoning. Tradisi ini dimulai pada tahun 1989 oleh Presiden George H.W. Bush. Bush biarkan satu kalkun hidup setelah para aktivis hewan protes di sekitar Gedung Putih. Hal yang paling tunggu saat Thanksgiving ini adalah Black Friday yang jatuh sehari sesudahnya. Biasanya pas Black Friday, barang-barang didiskon sekitar 20-37%. Setiap tahunnya, warga AS rela mengeluarkan miliaran dolar untuk belanja pas Black Friday. Tahun 2023 misalnya, total belanja Black Friday capai 9 miliar dolar atau 143,8 triliun rupiah. Jadi hal-hal seputar Amerika banget, apalagi yang pengen kamu ketahui? Tulis kolom komen. Perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun ini dirayakan pada 28 November, menjadi kesempatan berkumpul keluarga menyantap kalkun panggang. Harga kalkun dan hidangan pendamping tetap tinggi meski karena mulai stabilnya inflasi. Peritel bisa lakukan perang paket hemat. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespon semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money. We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat peritel bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is. And it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey.
or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free, or there's things like that that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar 2,4 miliar dolar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.